Selamat datang di video pembelajaran materi perencanaan. Dalam perencanaan terdapat tahap identifikasi kebutuhan, rancangan, dan implementasi rancangan. Identifikasi kebutuhan. Identifikasi berasal dari kata identify, yang artinya meneliti atau menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Secara garis besar, ada 6 subtahapan dalam identifikasi kebutuhan, yaitu: pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan dapat ditentukan dari perumusan masalah yang dikembangkan. Lalu, konsultasi dan konfirmasi. Konsultasikan dengan para pemangku kepentingan dan lakukan konfirmasi secara rinci dan jelas kebutuhan data statistik apa yang diharapkan, kapan statistiknya disebarluaskan, bagaimana penghitungannya, dan mengapa statistik itu diperlukan. Berikutnya, menentukan tujuan. Rumuskan jawaban untuk kebutuhan pengguna yang sudah teridentifikasi dalam tahapan sebelumnya, serta lakukan kesesuaian dengan langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian, mengidentifikasi konsep dan definisi. Konsep dan definisi dapat berdasarkan referensi berbagai sumber. Namun, untuk memperoleh keterbandingan hasil, perlu menggunakan konsep dan definisi yang sesuai dengan standar statistik. Kemudian, memeriksa ketersediaan data. Perlu diperiksa kelebihan dan kekurangan data yang tersedia, termasuk keterbatasan dalam penggunaannya, serta apakah data yang telah tersedia sudah bisa memenuhi kebutuhan. Kegiatan statistik yang sudah pernah dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dapat diakses melalui website sirusa.bps.go.id. Dan terakhir, membuat proposal kegiatan. Proposal kegiatan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Rancangan. Rancangan terbagi menjadi subtahapan, yakni merancang output, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, mendesain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem alur kerja. Dalam subtahapan merancang output, perlu dilakukan tabulasi. Tabulasi adalah penyajian data dalam bentuk tabel, di mana data-data yang dimasukkan hanyalah data-data yang dianggap perlu dan relevan dalam analisis. Dari tabel tersebut bisa kita buat tampilannya baik berupa grafik atau bahkan berupa peta, sehingga memudahkan dalam memahami persebaran data atau perbandingan wilayahnya. Dalam subtahapan merancang deskripsi variabel, variabel yang akan dikumpulkan didefinisikan dengan instrumen penelitian. Variabel penelitian yang baik adalah variabel yang relevan dengan tujuan penelitian, dapat diamati dan diukur, serta variabel perlu diidentifikasi dan diklasifikasikan, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan, serta dalam pengujian hipotesisnya. Dalam subtahapan merancang pengumpulan data, kita menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Apakah wawancara, kuesioner konvensional, atau dengan teknik mengintegrasikan data. Dilihat dari waktu pengumpulannya, data dapat dibagi menjadi longitudinal serta cross-sectional. Sebelum ke tahap merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, terlebih dahulu perlu kita definisikan unit observasi dan populasi. Populasi merupakan semua unit analisis penelitian, sementara unit observasi adalah unit di mana informasi diperoleh. Metode sampling yang digunakan untuk menyajikan data yang mewakili populasi dapat ditinjau dari segi efisiensi dan hematnya biaya. Kerangka sampel memuat informasi dari setiap unsur dalam populasi. Kerangka sampel baik jika tersedia sampai satuan unit terkecil, mempunyai batasan yang jelas, tidak saling tumpang tindih atau terlewat, mempunyai korelasi dengan data yang akan diteliti, serta mutakhir. Dalam prakteknya, mendesain sampling meliputi penentuan ukuran sampel, skemanya, serta mempertimbangkan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan survei.
Sampling design terdiri dari dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pada subtahapan ini, disusun metodologi pengolahan dan analisis yang akan diterapkan, yang meliputi menentukan rancangan pengkodean atau coding, editing, dan konsep validasi, merancang metode imputasi, merancang metode estimasi, merancang metode untuk makro editing dan pengintegrasian data, merancang metode integrasi data administratif dengan data survei, merancang metode untuk mengatasi pengungkapan kerahasiaan data. Pada subtahapan ini dirancang alur kerja, mulai dari pengumpulan data sampai dengan diseminasi, beserta penjelasan rinci pada setiap proses, serta memastikan bahwa setiap proses dalam sistem bekerja secara efisien dan tidak saling tumpang tindih atau terlewat. Implementasi rancangan. Implementasi rancangan terbagi menjadi subtahapan, yakni menyusun instrumen pengumpulan data, menyusun komponen pengolahan dan analisis, menyusun komponen diseminasi, menyusun alur kerja, serta uji coba pelaksanaan. Menyusun instrumen dalam sebuah penelitian merupakan langkah penting yang harus dipahami oleh peneliti. Salah satu instrumen pengumpulan data adalah kuesioner. Secara ringkas, penyusunan pertanyaan kuesioner melalui tahap berikut. Kuesioner dibuat harus berkaitan dengan tujuan penelitian. Susunlah indikator-indikator yang nantinya akan diukur. Rincikan indikator sesuai rancangan tabel analisis. Indikator ini dapat dihasilkan dari berbagai variabel. Pertanyaan harus mengacu pada periode waktu tertentu. Lalu kelompokkan pertanyaan yang sejenis. Sebelum kuesioner disebarluaskan kepada responden, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu. Tujuannya untuk melihat apakah item pertanyaan yang dipergunakan telah mampu mengukur apa yang ingin diukur. Ada dua uji yang digunakan, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Buku pedoman merupakan komponen dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan statistik. Salah satu manfaat buku pedoman ialah memberikan pemahaman yang sama kepada para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan statistik. Perekaman data dapat dilakukan secara manual maupun elektronik. Perekaman secara elektronik terbagi menjadi prakomputer yang terdiri dari receiving, batching, dan editing coding. Sementara dengan komputer terbagi oleh entry data, validasi, dan tabulasi data. Menyusun komponen diseminasi terdiri dari menyusun outline analisis, baik analisis deskriptif maupun analisis inferensial, serta menyusun alur kerja, contohnya struktur organisasi atau alur kerja pengolahan. Uji coba umumnya dilaksanakan jika kegiatan penelitian yang dimaksud memiliki cakupan dan skala yang cukup luas. Uji coba dapat dibedakan atas uji coba kuesioner, uji coba metodologi, dan uji coba pengolahan data. Sekian pembahasan materi perencanaan. Sampai jumpa.